mungkin yang bisa kami sampaikan, kami ingatkan kepada para bapak ibu, ibu haja dan bapak haji, kemudian bapak calon jamaah haji 2020 kemarin yang kebetulan tidak ditunda Pak ya. Ya. Pertama yang ini dulu, karena Pak Saiful menginginkan calon jamaah haji 2020 yang tertunda itu pada hari ini diundang. Tapi saya yakin, Pak, jenengan menerima, ya. Karena memang yang perlu kita ketahui, kenapa kok ditunda? Lagi-lagi jangan sampai dilebarkan permasalahan ini. Kita harus paham, kenapa kok ditunda? Karena haji itu bukan urusan negara atau pemerintah Indonesia saja. Kita masuk ke Arab Saudi, kalau Arab Saudi itu menolak, tidak mau menerima, tidak hanya pemerintah Indonesia, tidak hanya Muslim Indonesia, maka haji tidak bisa dilaksanakan. Kemudian apakah di Mekah pada tahun kemarin, tahun haji tahun 2020 itu kosong? Yo ada Bu, kan banyak visa itu untuk sampai ke sana kan banyak macam-macamnya. Yo ada di sana, yang tawaf tetap ada, tetapi tidak sebanyak musim-musim yang normal, musim haji yang normal. Jadi jangan berpikir, oh Mekah kosong, tidak ada yang tawaf. Ada di sana. Manusia itu tidak hanya kita, tidak hanya orang Indonesia, kan gitu Pak Ji. Orang Muslim itu tidak hanya kita yang sebagai bangsa Indonesia, tidak, banyak negara Muslim di dunia itu yang juga ke sana, gitu. Sehingga yang saya tahu Pak ya, tapi insya Allah sama, masih sifatnya kan tidak apa-apa Pak ya, tapi bukan pasti. Yang akan berangkat tahun 2021 ini adalah otomatis calon jamaah haji yang ditunda tahun 2020. Artinya jenengan ada kemungkinan berangkat tahun ini. Kapan berangkatnya Bapak? Ya nunggu pengumuman dari Arab Saudi. Sampai sekarang di sana masih ketat juga masalah COVID-19. Tunggu, mudah-mudahan katanya Pak Saiful tadi, mudah-mudahan COVID ini cepat selesai. Maka ada istilah al-qudwatu qoblal dakwah. Sebelum kita mengajak, sebelum kita berdakwah, mengajak orang lain untuk baik, maka yang paling harus kita laksanakan adalah al-qudwah, yaitu memberikan tauladan. Saya mengingatkan kembali, hal ini sudah disampaikan oleh pembina kita Kiai Mufti Ali pada pertemuan minggu kemarin, bulan kemarin ya. Ayo kita berikan tauladan, kita berikan apa istilahnya itu contoh yang baik kepada masyarakat kita. Sebelum kita berdakwah ngajak orangnya, kita harus memberikan contoh. Al-qudwatu qabla dakwah. Maka para bapak, ibu, ibu haji, ibu hajah yang kami hormati, selain contoh tauladan itu terkait dengan kemabruran haji, terkait dengan hukum dan permasalahan haji, yang paling penting juga pada saat ini dan menjadi masalah utama adalah COVID-19 ini Bu, Corona ini. Ayo kita kasihkan contoh. Apa? Nah, karena salah satu untuk memberantas COVID itu kan harus apa? Ya pakai protokol kesehatan itu. Nah, kalau kita tidak memberikan contoh seperti itu, ya kapan selesainya yang namanya COVID ini? Kalau COVID itu penyelesaiannya menggunakan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan itu ada istilahnya preventif, ada namanya isolasi, ada namanya pencegahan. Itu ilmu kesehatan. Karena COVID-19 itu ilmunya kesehatan, pasti cara menyelesaikannya pakai tiga ini. Ada isolasi, ada pencegahan, preventif, dan juga ada pengobatan. Nah seperti itu. Kalau seumpamanya wabah ini kaitannya dengan keimanan, maka hukumnya adalah yakin atau tidak yakin. Masalahnya seperti itu. Kalau yang tidak yakin silakan, kalau yakin ya hadapi, kan gitu Pak. Tapi karena COVID-19 itu adalah
masalahnya ilmu kesehatan, berarti cara menyelesaikannya itu bukan yakin tidak yakin. Walaupun itu jangan kita jual, tetap kita harus punya keyakinan seperti itu. Mesti menggunakan istilah preventif, isolasi, pengobatan. Nah, kalau sudah terindikasi seperti itu, maka dia akan diisolasi kan gitu Pak. Sebelum terjadi maka harus preventif, mencegah dengan cara apa ya? Pakai masker. Ya seperti itu sudah. Mohon dipahami seperti itu. Nah, ayo kita kasihkan contoh melalui keluarga kita, masyarakat kita dan komunitas kita IPHI dan calon jamaah haji ini, ya kita pakai itu. Kalau dulu 3 ya Pak, sekarang 5. 5 itu sebenarnya 1 itu sudah baik. Kan nomor 1 itu kan baik ya Bu ya. Nah, setelah 1 kan ada 2, 3, 4, 5. Andaikan 5 lebih baik lagi. Nah, 1 saja sudah cukup. Dalam arti cukup itu sudah baik. Apa? Dari sekian cuci tangan, jaga jarak, apalagi mobilitas sekarang kurangi kegiatan, bisa kita lakukan itu kalau itu wajib dan penting kita hadiri, tetapi jangan pernah lupa pakai masker kalau kumpul banyak seperti ini. Itu saja yang kita harapkan dan menjadi upaya kita, ikhtiar kita bersama. Mudah-mudahan ini cepat teratasi, gitu ya.